Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Raffi Nugraha dengan NIM 240808643 dari kelas Pendidikan Biologi 3B. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 8 hadis. Yang pertama adalah fenomena pendidikan, yaitu menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala man salaka tariqan baitaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan illal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi penjelasan pada hadis ini itu menekankan keutamaan menuntut ilmu. Ilmu tidak hanya untuk dunia, tetapi juga jalan menuju kemuliaan di akhirat. Status hadis pada ini yaitu sahih dengan nilai-nilai pendidikan sebagai amal utama, motivasi ikhlas dalam belajar, dan ilmu sebagai warisan Nabi. Selanjutnya yang kedua adalah fenomena pendidikan juga, yaitu niat yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridu ahadukumul ilma liqairillahi fala yasummu rihal jannah. Yang artinya, barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia tidak akan mencium bau surga. Jadi penjelasannya menekankan bahwa niat dalam belajar itu harus ikhlas karena Allah, bukan sekedar dunia atau pujian manusia. Status hadis pada hadis ini yaitu hasan dengan nilai-nilai niat ikhlas dalam belajar, tujuan akhirat, dan menjaga kesombongan dan tujuan dunia. Lalu yang ketiga adalah fenomena alam, yaitu menanam tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Man gharasa gharasatan fa'akala minha insanun aw dabbatu fahiya lahu shadaqah. Yang artinya, barang siapa menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh manusia atau hewan, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Jadi penjelasannya, menanam tumbuhan bermanfaat bagi makhluk hidup lain dan termasuk amal jariah juga yang pahalanya itu terus mengalir. Status hadis ini yaitu sahih. Nah, nilai-nilainya yaitu kepedulian terhadap lingkungan sebagai amal jariah dan etika berbagi manfaat dengan makhluk hidup. Lalu yang keempat adalah fenomena lingkungan, yaitu menanam pohon sebelum kiamat. Lauka nasatu baina yaday akhadikum wa indahu gharsatun fa inistata'a an yaghrisaha falyaghrisha. Yang artinya, jika hari kiamat sudah dekat padamu dan engkau memiliki bibit pohon, maka jika mampu tanamlah pohon itu. Jadi penjelasannya, walau dunia itu hampir kiamat, tetap dianjurkan untuk melakukan kebaikan, termasuk menanam pohon sebagai perbuatan yang bermanfaat. Jadi status hadis pada ini yaitu hasan dengan nilai-nilai optimisme sosial, kepedulian lingkungan, dan amal yang berkelanjutan. Lalu yang kelima adalah fenomena hewan, yaitu memberi minum binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Man saqa dum'anatan kanat lahu kaffaratan lidambih. Yang artinya, barang siapa memberi minum makhluk yang kehausan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi penjelasannya itu, memberi air pada hewan yang haus termasuk amal besar yang dicintai Allah, menunjukkan perhatian terhadap semua makhluk hidupnya. Status hadis pada hadis ini yaitu sahih dengan nilai-nilai etika terhadap hewan, belas kasih terhadap hewan, dan kepedulian sosial. Selanjutnya yang keenam adalah fenomena lingkungan, yaitu sumber daya milik bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yustaraku fis salas al-mar'a wal ma' wan nar. Artinya, orang-orang muslim berbagi dalam 3 hal, yaitu padang penggembalaan, air, dan api. Jadi, pada penjelasan hadis ini itu menegaskan penggunaan sumber daya alam secara adil untuk kesejahteraan bersama tanpa adanya monopoli. Status hadis pada hadis ini yaitu hasan dengan nilai-nilai keadilan sosial, etika penggunaan sumber daya, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Yang ketujuh adalah fenomena sains atau logika, yaitu ilmu sebagai warisan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ulama warasatul anbiya wa innama warisal anbiya'u ilma. Yang artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi mewariskan ilmu. Penjelasan pada hadis ini yaitu menekankan bahwa ilmu itu adalah warisan yang lebih utama daripada harta dan ulama bertugas menyebarkan ilmu tersebut. Status hadis yaitu hasan sahih. Dengan nilai-nilai ilmu sebagai warisan abadi, peran ulama dalam menyebarkan pengetahuan, integrasi ilmu dan amal. Selanjutnya yang kedelapan adalah fenomena hewan, yaitu larangan membunuh tanpa alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala tayratan aw syai'an asghara minha bighairi haqqi yus'alu anha yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa membunuh seekor burung atau makhluk lebih kecil tanpa alasan yang sah, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Penjelasannya yaitu hadis ini itu menegaskan bahwa etika perlindungan makhluk hidup dan pentingnya alasan yang benar sebelum mengambil nyawa makhluk lain. Status hadis hasan dengan nilai-nilai etika terhadap hewan, tanggung jawab moral, dan pertanggungjawaban di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.